Normal bang, makanya saya Ngaku Yahudi, ngaku Islam. Sekarang kau sekte apa lagi? Aduh nggak perlu Protestan. ngaku-ngaku bang, saya bayar pajak bang, ngapain ngaku-ngaku? Sekarang apa? Protestan? Udah jelas saya mah Apa? ya Protestan ya, mau Katolik, pokoknya jalan kebenaran Yesus Kristus saja. dalam satu hari dia pindah agama sampai 4 kali orang ini. Aduh, jangan hambur-hamburkan hoak bang, jangan asal bunyi itu nggak, jangan integritas kita itu tinggi. Harga ya. Kau kemana aja bertahun-tahun kok baru muncul? Di bawah kita itu tinggi bang, siapa yang nggak ini? Aku tanya dulu, kemana aja bertahun-tahun? Urusan saya dengan keluarga saya bertahun-tahun. Iya, kemana aja kamu? Loh, bukannya udah cerai lu diusir Di sama Bandung, istri? saya kadang di Bandung. Enggak, kadang bukannya di- udah cerai diusir sama istri kemarin? Iya, itu mas saya mau nyari janda lagi, ada janda. Ini diusir Guluna sama bininya. Dia ini paling usil Janda, gangguin orang ini bos. dari zaman WA. Saya mau poligami, nggak ada poligaminya. Oh, poligami sama kambing. Poligami kalau ada hajah 1, hajah 2 saya poligami, nggak apa-apa lah saya mualaf. Dari dulu kayak gitu. Banyak Bener-bener. teman-teman saya, kalau kau mau jadi mualaf, katanya saya yang tercantik, terkaya saya siapkan. Itu pengorbanan teman saya. Kau banyak ngomong juga. Gimana? Ya, gimana sih? Teman-teman saya Istrinya selingkuh sama aktivis pendeta, banyak. Guluna. Saya siapkan janda-janda yang berduit, Sakit cantik. hati dia, istrinya selingkuh sama pendeta. Urusan aing eta mah Utang meong. marah kan? Tahu kan? Dan itu memang kata-kata dia yang paling sering diucapkan di WA dulu kalau VN itu meong. Kau ini Ya udahlah. Saya ini ya kalau memang Malu, udah kamu endingnya lagi ya. Istrinya selingkuh sama pendeta Endingnya diusir. udah gak ada endingnya lagi ya. Obrolannya. aduh, lucu. Kian Santang ini kalau lawan saya ini seru nih. Udahlah. Ini maki-maki, kalau nggak nyanyi dia mah. Kalau nggak maki-maki nyanyi sama saya. udah sadar lah Manro, sadar. Manro. Namanya dia bukan Manro, itu nama baru. Namanya nama Lu Muslim masuk mah tahu dulu. aja lu bah. Bang Juma masuk mah tahu. Udah pakai nama Hasan dia udah. Hasan dia Kenapa? terkenal. Hasan, nama terkenalnya Hasan dulu. Aduh nggak capek. Bukan. Ampun, aing mah. Bukan. Hasan Hok mana lagi kau halalkan, kurang ajar. Begitu dulu gayanya, dari dulu kayak gitu. Dari gitu. Kurang ajar si Hasan itu kejaksaan tinggi, kurang ajar. Dari dulu. Dari dulu gayanya kayak gini. Dia pernah curhat gini sama aku. Bang, semua orang pada benci sama aku. Please, tolong aku bang. Kenapa rupanya? Gara-gara video dia coli dia kirim kemana-mana. Terus itu ceweknya entah kenapa dibongkar rahasianya. Mampus. Menghilang dia bertahun-tahun baru muncul lagi. Orang rusak ini. Masa sih? Dongok. Yang mana saya? Aduh lupa saya. Pura-pura bego. Udahlah, kembali ke tema aja kita yuk. Kita masih sama. Siapa waktu itu? Samuel Siahan. Ada Rion. Aduh. Beda saya sama si Edis mah beda, saya sama si Edis beda. Dulu waktu dia masih Saya ngaku mah- Islam ini, lawan tempurnya itu ada Rion. Lucu kalau dia sama ada Rion ribut. Kemarin dia ribut sama si Edis. Ribut sama si Edis kemarin dia. Oh ya? Iya, minta tolong ke saya. Ribut sama si Edis dia. Beneran itu? Namanya Lain siapa? ribut atau mah coy. Ya ribut lo sama si Edis gimana sih ya? Orang Lain ini ribut. Dia kan lebih maha tahu. Kalau saya kan nggak maha tahu. Saya mah kan asal ngecapruk. teman kita ini agak sedikit juling matanya. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah sembuh mungkin.
Diam dia malu. Beda lah, Eris mah kan dia maha mengerti juga. Kalau saya kan nggak paham, bos. Pedagang batu akik dia ini teman-teman. Kalau Eris itu levelnya Bang Juma tuh ininya, lightingnya. Kalau selain dia batu akik, dia juga sering jualan bedak pipa. Bedak pipa, bedak keli. Teman kita ini orang susah. Kasian. Kalau nggak salah sering aku kasih pulsa dulu dia ini. Ya jadi gimana Bang Kian Sentang, lu jangan dem-dem aja kau. Langsung to the point, langsung endingnya, kesimpulan gimana? Kesimpulan mau kita ini yang ngebongkar tema dulu. ini gimana temanya? Ya bentar, yang ngebongkar jati diri lu bukan gua, Bang Juma loh. Kenapa jadi itu gua? Iya, tema ini mau dibereskan nggak? Ayo. Gak mau. Kalau saya kerucutkan, ayo kita tajamkan biar ada persepsi kuasa gelap sama kuasa kebenaran. Itu aja terus dulu. Kita terus gaya lu. Kalau sok keras itu gas langsung, jangan sok keras. Siapa Gas yang ngasih? langsung. Kalau ada yang kasih pulsa dari Katolik pindah ke Katolik. Ada yang kasih pulsa ke Pantai Costa pindah ke Pantai Costa. Inilah dia orangnya. Ya udah. Ini aja Bang Juma, saya ngaku kalah aja ya. Iya. Istirahat, mau tidur saya. Ya. Nggak apa-apa, saya ngaku kalah. Nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak apa-apa, kalau saya gedegas kan ngaku kalah aja saya. Iya. Merendah. Sesuai firman Daripada aku Tuhan bongkar harus semua aib lu di sini kan. Iya. Tapi kangen juga dengan marah-marahnya si Mandro ini. Dasar saya cekek waing anjing. Hah? Belum. Nah, nanti bos kena ini pasal marah-marah. Nanggu, kita itu namanya orang-orang berintegritas itu harus dibawa itu dijaga. Udah diam kok kurang ajar. Iya, mendingan tak. Kalau sama saya nanti inbox nanti. Butuh pulsa inbox. Kerjaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mandru. Jagaan bebek eta. Jagaan bebek entok jagaan. Urusan lain ya, sama urusan lain. Iya. Jagain bebeknya biar nggak lepas. Mandro, kapan mau mualafnya Mandro? Masa istri udah ditidurin sama pendeta lu, diem aja lu, bikin malu. Udah ngomong sama Bang Juma aja, kesimpulan ini temanya gimana? Gue dia. Malu dia. Aduh. Wira, muslim apa Kristen Wira? Wira. Tema ini gimana kesimpulannya? Ini mau Islam atau mau gimana nih? Iya, Ya, kenapa? Ya, muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang Kian Santang. Oh, siap. Alhamdulillah. Iya. Saya nggak apa-apa, saya dikeroyok juga nggak apa-apa. Ayo, mas saya. Apanya mau dikeroyok? Udah sama Bang Suma aja. Persepsinya, ayo mainkan gas. Ayo gas. Penyembah kuasa gelap. Jadi sudah mengakui bahwa iblis membunuh Tuhanmu. Hah? Iblis membunuh Tuhanmu. Bukan membunuh. Tapi Dia mengorbankan diri kan? Kan ada filmnya, videonya. sudah serendah itu sampai video jadi alasan.
Bukan, maksudnya itu kesaksian itu didokumentasikan, ya. Ahli-ahli sejarah mencatatkan, makanya ada hari kebangkitan, hari kematian, hari ketiga itu. Itu maksudnya. Ya. Bukan di pohon kurma, Isa AS itu di pohon kurma, bukan. Hoak itu nggak ada ngakuin, di mana ngakuin. Biasanya kalau ada orang mati terus keluar dari kubur itu apa namanya? Kuntilanak atau apa? Bukan itu versi kuasa gelap aljin, bos. Nggak ngerti kuasa kebenaran itu, nggak ngerti. Kalau neraka ya neraka aja, intinya gitu. Kalau Misalnya ada surga. temanmu kamu antar ke pemakaman, kamu yang kubur. Pas hari ketiga dia keluar. Kamu masih mau temui dia? Beda ceritanya, bos. Itu udah dijadwalkan. Firman itu Dijadwalkan. Firman itu berkuasa itu, ya. Kan tahu kan Allah berkuasa bukan SWT ya, bukan Tuhan negeri Mekah ya. Misalnya Allah yang benar ya, bukan Allah SWT, SAW. misalnya ada kawanmu meninggal terus dia bangkit keluar dari kubur hari ketiga. Kau masih mau ngopi sama dia? Hah? Kau masih mau ngopi? Iya Pak, ngopi dong. Kalau masih hidup pasti ngopi dong. Enggak, misalnya bom meninggal. Sudah dikubur 3 hari, tiba-tiba dia keluar dari kubur. Kau masih mau ngajak dia ngopi? Masih ngajak dong. Serius itu? Iya, namanya mujizat Tuhan itu nggak usah kau jengkal. Otak kuasa gelap itu usah menjengkal, usah maha tahu. Dan kamu kalau dia minta tidur sama kamu mau tidur sama dia? Nggak, itu nggak capruk, bos, melebar. Otak kuasa gelap itu melebar-lebar. Nah, bilang aja kau takut. Ngapain kau enggak mau Ada takut-takutnya saya Ya sudah, tantang kan berarti- saya bilang ajak berarti petot kamu- gas kata saya atau santet atau apapun gas sama umatnya siapa yang mempan. Berarti kamu mau tidur sama orang yang sudah keluar dari kubur? Kalau mujizatnya terjadi, bos, kuasa Tuhan itu terjadi, pasti kita hidup itu kita bersosialisasi istilahnya pasti. Tapi kenapa dulu kau lari gara-gara mendengarkan suara kucing? Hah? Ingat nggak? Apa? Kamu lari, habis itu tabrak, kemudian kau nabrak, kemudian kulkas. Gara-gara kau lari dengar suara kucing tengah malam. Apa maksudnya itu? Kamu takut dengarkan suara kucing tengah malam? Nggak ada takutnya, ini saya aja di hutan ini. Iya sekarang dulu. Sampai kau kencing celana. Wah, Zuma. sekarang sok paten. Mau Bang tidur sama Juma, makan ini mayat. aja Bang Juma, saya Zuma. hormatin integritas Diam Abang dulu, Juma. Mandru. Ini N, kenapa N? Nah, mau tanya ke Zuma. Ya ini temanya ini, dosa apa yang Yesus tebus? Dosa apa yang Yesus Yesus tebus. Oh, Yesus itu penebus dosa. Tidak, saya mau tanya ke Bang Zuma. Halo Gurunda. Ya halo. Gurunda. Ya. Yang bilang Allah Tuhan siapa Gurunda? Saya? Kau kan baru ada di tahun sekarang. Sebelum-sebelumnya yang memperkenalkan atau yang bilang dia adalah sang pencipta siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menerima wahyu, beliau kemudian diperkenalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhan kemudian yang menciptakan ini menyatakan diri dengan nama Allah. Tidak salah itu yang bilang sang Enggak dong. pencipta. Enggak dong. Sama seperti Nabi Musa juga diperkenalkan Tuhan kepadanya. Nabi Abraham juga datang kepadanya, Tuhan menyatakan diri. Adam juga Oh, demikian. beda. Jangan samakan dengan Musa, jangan samakan dengan Adam. Lah, Tuhan menyatakan diri kepada Musa, kepada Adam, Musa. kepada Abraham. Musa Kenapa? itu. Sama seperti Paulus, Tuhan dalam nama Yesus datang Musa ketika dia ke itu Pulau menggunakan Patmos. bahasa Ibrani. Iya, tahu. Sama-samakan. Tahu. Nah, pertanyaan saya, memang tunggu dulu.
Oh, bicara-bicara Musa, memangnya di kamus Ibrani saya ada kata Allah? Sejauh saya belajar ada kata Allah di dalam perjanjian lama, tetapi artinya itu pohon atau sumpah serapah. Enggak, saya tanya di kamus Ibrani apakah ada kata Allah di kamus Ibrani? Ada, tapi tidak merujuk kepada Tuhan, merujuk kepada pohon besar. Terus yang memperkenalkan Allah itu Tuhan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, oke. Iya. Terus yang memperkenalkan kalau Kristus itu Tuhan? Masalahnya yang memperkenalkan ini satu. Maksudnya? Enggak, masalahnya yang memperkenalkan Allah ini Tuhan. Satu, dia menyuruh manusia untuk minum kincing unta. Terus istrinya banyak. Terus Kau tahu nggak di dalam Terus kitab agamamu menikahi anak di bawah umur, kena Kau tahu nggak? sihir. Apa bedanya dengan saya? Kau tahu nggak di dalam Kalau agamamu saya itu? bilang begini, saya punya sang pencipta namanya Tungkriung. Kira-kira kau percaya tidak? Ini saya Juga kasih bisa kamu kena data. sihir. Saya juga kasih- bisa menikah banyak. Saya kasih dulu kamu data. Saya juga. Di dalam kitabmu 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Berarti boleh minum kencing monyet. Nggak, begini Zuma. Ya itu dalil. Boleh minum kencing bom-bom. Ini Dalam agamamu boleh minum kencing pendeta. Boleh minum kencing Hanya seperti ayam. saya Ini memperkenalkan dalil di kitabmu. Terus segala Tuhan sesuatu saya, diperbolehkan. Tungkriung. Berarti dalam agamamu boleh menikahi Saya bisa kena kucing, sihir. boleh menikahi Saya bisa nikahi banyak. kambing, boleh mengkawini kemudian Saya bisa biawak, menggilir- buaya. Ya, segala apapun boleh dalam Menggilir agamamu. Dalil kitabmu 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Betul. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Itu pola di agamamu. Apa yang dilarang di agamamu? Kalau hanya sekedar minum kencing onta itu kan tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Nah sekarang di agamamu ternyata ada perintahnya boleh. Segala sesuatu dibolehkan. Artinya boleh minum kencing onta, boleh minum kencing bom-bom, kencing edis. Itu perintah dalam agama. Boleh menikahi anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Segala sesuatu diperbolehkan. Apa itu maksudnya? Ya boleh. Oh makan tainya bom-bom juga boleh. Itu dalil bos. Itu dalil. Dan memang kau tidak bisa menegakkan agamamu dengan dalil kitabmu. Kau harus menghujat. Tidak bisa tidak. Sayangnya kitabmu pasang badan. Begitu sudah. Begitu sudah. Ujung-ujungnya berhujat, nggak bisa ngontek. Kalau nggak bisa diskusi, jangan sosokan minta naik, nantang-nantang debat. Itu Manru, temen lu tuh bikin malu tuh. Bikin malu Manru tuh. Oke, tanya. Aya geus atau ngisinkeun jeung urang we. Ayo. Ngisinkeun nya tanya. Puasa gelap, Ya udah sama yang kos kebenaran aja Bang, biar muter-muter. dari mana kuasa kebenarannya? Dari zaman Elohim ya, jadi firman jadi manusia, manusia datang untuk mati dan bangkit ya. Kan udah jelas ya sejarahnya kan. Jadi yang tadi bikin malu ya. Ya udah, saya aja, masih ada Bang Jumanya. Masih Bang Juma. Ya udah ayo kita kontrol lagi Bang Juma. Kalau saya kalah pasti saya mualaf.
usah Gas aja, mualaf, gak usah mualaf. Malu kita aku sebagai orang yakin Islam. bos, namanya kuasa Malu, kebenaran. malu namanya kita sebagai SWT, orang Islam. SAW. Kalau ada yang mukanya kayak anjing begini mualaf. SWT, SAW kalau yakin itu pasti bos berkuasa, santai aja. Ini si N ini minta naik lagi, ada apa ya? Kenapa N? Kenapa? Halo. Ya kenapa? Mau diskusi nggak? Ya mau lah, kenapa Ya udah. diturunkan? Ya karena lu nggak bisa diskusi, nggak bisa gantian ngomong. Kan Coba emang nyata yang saya bilang. Apa? Lu bilang apa? Disihir, Terus, menikahi anak di bawah umur, terus, istrinya banyak. nah terus. Dia malu. Salahnya di mana? Minum kencing unta ya. Nah, suruh manusia minum kencing unta. Oke, ya udah gua jawab ya. Gua jawab. Lu mute. Gua jawab. Gurunda kayaknya lagi ngopi. Gua jawab ya. Lu mute. Nah gitu, mute sendiri ya. Oke, kalau di Islam ya, emang ada. Pada saat itu orang kafir datang kepada Rasulullah. Dia sakit. Nah kata Rasulullah, minumlah kencing unta beserta susunya. Jadi yang meminum kencing unta itu adalah orang kafir. Nah gini perbandingannya. Kencingnya Yesus itu berguna nggak untuk manusia? Jawab dulu coba. Lu jawab ya. Kencingnya Yesus berguna nggak buat manusia? Yesus tidak suruh minum kencingnya. Oke, berarti nggak berguna kan kencingnya Yesus kan? Ya beda sama Muhammad. Iya, berarti beda Sama. ya. Berarti beda ya. Nah, lebih bermanfaat kencing binatang daripada kencing Tuhan lu. Karena kencing binatang ini bisa menyembuhkan orang sakit. Sedangkan kencing Tuhan lu, kok ketawa? Sedangkan kencing Tuhan lu nggak ada manfaatnya, yang ada bau pesing ya. Jadi kencing Tuhan lu itu nggak ada manfaatnya. Astagfirullah. Wah, kok ngucap lu sosok Islam? Mampus kan? Mampus kan? Nah, itu udah jelas. Udah jelas ya? Lu udah jelas ya? Jadi kencing Tuhan lu itu nggak ada gunanya sedikit pun. Kalah sama kencing Setidaknya binatang. minta sama sang penciptanya untuk Loh. menyembuhkan orang itu, bukan suruh minum kencing hewan. Yang minum kencing hewan itu orang Islam atau orang kafir? Memang ada Yang minum orang kencing kafir. hewan. Itu orang kafir yang minum kencing unta itu buat nyembuhin rasa sakitnya. Lu buka datanya. Itu orang kafir yang minum kencing unta. Karena apa? Rasulullah tahu kalau orang Islam itu sangat bersih, dijauhkan dari najis-najis. Kenapa Rasulullah menganjurkan meminum kencing unta? Karena orang kafir itu tidak pandang itu, mau itu najis, mau itu kotor, dimakan aja, diminum aja gitu loh. Tapi katanya kencing unta itu untuk kesehatan ada bukunya Buat kok. orang kafir, buat orang kafir. Orang ke Arab kok minum kencing unta kok. Mana datanya? Mana datanya? Videonya Orang banyak. Arab. Mana datanya? Nonton videonya. Oh videonya, video. Oh emang Terus yang ada minum video itu- Nabi terus- Muhammad? Emang ada video Nabi Terus yang, Muhammad di situ? yang ke Arab minum kencing unta itu orang kafir. Orang kafir. Orang Se- kafir lah. Sebut nama-namanya Muhammad, terus orang kafir katamu. Itu orang, nggak ada yang menyebut nama Nabi Muhammad orang kafir, nggak ada. Itu orang kafir minta tolong kepada Nabi Muhammad untuk disembuhkan Enggak, sakitnya. pertanyaan saya yang di video itu yang minum itu orang kafir atau orang kamu? Itu editan, itu video editan kafir itu. Editan, Video katanya. editan. Ya udah kalau misalkan emang benar orang Islam minum kencing unta terus sembuh, berarti bagus itu kencing unta daripada kencing Tuhan lu nggak ada manfaatnya. Diralat. Ya kan gue ikutin narasi lu. Gue ikutin narasi lu daripada kencing Tuhan lu cuma bau pesing, bau jengkol, nggak ada Dijual gunanya, nggak ada manfaat. sebotol. Gimana sih? Di sebotol berapa? Harganya Jangankan sebotol. kencing Tuhan lu ya, darah Tuhan lu aja nggak berguna. Darah Tuhan lu aja. Ini Malah penembus diludahin. dosa dong. Kok penembus dosa? Dari mana nebus dosanya? Waktu apa Yesus menebus dosa? Waktu apa? Sampai lu udah jadi rebutan, keringat jadi rebutan. Oh,
ludahnya tentara Romawi yang nempel di muka Yesus jadi rebutan. Apa-apaan? Gila bener. Sampai rebutan mukanya didulahi tentara Romawi, guys. Yang jadi rebutan kena racun. Iya, Yesus Terus? turun. Yesus Nikahi matinya anak itu di kena bawah racun. umur. Iya, Yesus matinya itu kena racun minum anggur asam waktu di tiang salib. Langsung mati itu Tuhan lu minum. Setelah dia minum anggur asam lalu selesai. Terus Matilah Yesus. istrinya banyak. Iya. Digilir dalam daripada satu Tuhan lu- malam. Iya, daripada Tuhan lu impoten, nggak bisa berdiri. Punya Astagfirullah. Tuhan kok impoten, nggak bisa berdiri. Tuhan lu impoten Ini loh. yang bilang sang pencipta. Aduh, Sejak kapan Nabi Muhammad sang pencipta? Ih tolol, bener-bener botol. Botol. Bukan maksud saya. Sejak kapan Nabi Muhammad sang pencipta? Sejak kapan? Yang bilang. Emang kayaknya yang lu bilang muridnya dia si sang Edis pencipta ya? Siapa? Ini botolnya minta ampun nih Kristen ini. Pantesan minoritas terus. Yang bilang. Lu pantesan minoritas terus loh di Indonesia loh. Di gereja cuma 3 ekor, 5 ekor. Pantesan minoritas. Ternyata tolol-tolol kayak lu ya. Ih, ketawa lagi, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Botolnya minta ampun. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Haciu. Ya, Manru. Mampus kan? Selesai. Kayak Tuhannya pas sudah minum racun langsung selesai, tamatlah. Ya, Arsenio, selamat malam, pagi, Arsenio. Arsenio, tamatlah. Arsenio, ngomong dong. Kan minta naik. Arsenio. Aduh, sisa si Bahlul. Ini si Mandru ini tengah malam gini masih jadi apa? Nyari mangsa buat begal motor. Udah sadar lu, udah mending lu berhenti jadi begal motor, lu mending jadi marbot aja di masjid, masuk Islam mualaf. Daripada jadi begal botol lu selamanya. Jadi nggak hidup di jalan terus, Mandru. Mau nggak berhenti jadi begal motor? Sekarang istri lu udah dijinahi sama pendeta, dipakai sama pendeta, selingkuh sama pendeta. Lu diusir dari rumah. Itu pendeta kurang ajar itu, Mandru. Masih mau Kristen lu? Ngikutin pendeta kurang ajar kayak gitu. Pendeta udah kurang ajar, udah nyetubuhi bini lu masih ikuti ya? Nggak tahu diri lu, nggak tahu malu lu, Mandru. Tinggalkan ajaran setan, tinggalkan. Gak usah lu nyembah iblis. Sembah Tuhan yang benar, Mandru. Iblis lu sembah. Pendeta kok kayak gitu ya kelakuannya ya. Pantesan jemaatnya sedikit terus ya. Udah sadar lu, Mandru, ya? Sadar. Itu si N blokir aja, nggak bisa diskusi. Orang blow on itu. Mandru. Nggak ada takutnya kita debat offline aja. Oh, mending lu debat berdua sama gua, lu open cam. Kalau berani, lu open cam debat berdua sama gua. Ayo. Kita
Kita tunjukkan siapa yang pengecut, siapa yang penakut, ya. Gak usah pengecut kayak Tuhan lu lari dikejar tentara Romawi. Tapi kita maklum sih ngikutin Tuhannya, pengecut. Ayo open cam sama gue berdua. Ini gue udah open cam nih dari tadi nih. Ayo open cam. Masa takut? Jangan pengecut kayak Tuhan lu lah, dikejar-kejar tentara Romawi. Ayo open cam. Nah, gua naikin ya. Lihat nih. Bener gak nih ya? Kalau misalkan dia berbohong, berarti emang bener-bener pengikut iblis. Gua naikin. Kalau enggak, gua blokir lu. Ayo open cam. Tuh kan, kayak gini kelakuan iblis. Cuma bisa gini doang. Bikin malu ya. Pantesan Kristen gak laku di Indonesia ya. Ternyata kayak gitu semuanya. Mandro, lu pingsan lu Mandro. Nangis kayaknya si Mandro nih. Udah dibongkar sama Gurunda Juma. Mampus. Pada gila semuanya mereka ini emang. Makin kesini makin pada gila mereka ini. Bentar lagi bubar tuh. Stres semuanya. Makin kesini makin banyak ODGJ guys. Ini si Mandro ini kenapa tidur ya? Ini api jabo ini si Jay bukan Jay? Tidur juga. Enggak, Mandro ini nggak bakal report ya. Dia nggak ngerti apa-apa dia. Dia sebenarnya orang terjolimi yang di Kristen itu, dia paling terjolimi di Kristen. Istrinya dipakai sama pendeta, disetubuhi pendeta. Kasihan si Mandro ini sebenarnya. Terus dia diusir di rumahnya. Padahal yang salah istrinya. Dia ya yang diusir. Kasihan si Mandro ini. Dia sekarang udah pengen mualaf tapi malu ada mualaf kayak gini. Malu. Ahong, selamat pagi Ahong. Ahong. Ahong dibuka mulutnya Ahong. 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 Minta naik tapi nggak mau ngomong. Sebenarnya dia orang terjolimi si Mandro ini di Kristen ini. Mandro, kasihan, turunin aja ya. Ini api jabo ini siapa si Jay atau siapa Jay? Enggak sih Mandro, saya udah kenal dari zaman bahula, dari zaman dulu. Tahu siapa si Mandro ini. Istrinya Mandro mualaf. Tahu dari mana istrinya Mandro mualaf? Saya yang udah ketemu. Ngapain kita pinta-pinta orang? Kalau dengar berita jangan yang sepotong-sepotong, jangan hasil dengerin kata orang tapi belum pernah ketemu. Iya pada tidur. Tapi di YouTube pada live YouTube Gurunda Juma tuh, Zulkifli Abbas Official, Panglima Apologet Islam,
YouTube Akang Santang Kreator masih lab. Ya buat teman-teman yang di YouTube, sehat selalu buat kalian semuanya ya. Semangat. Ya teman-teman yang di sini yang 1,6 tolong dong ke YouTube ya, di subscribe YouTube Gurunda Juma, Zulkifli M. Abbas Official, YouTube Akang Satria, Akang Santang Official. Ketik ya Akang Santang Official tuh, ditonton ya, di subscribe ya, biar semakin banyak tuh subscribernya. Baru 4.000 subscribernya, dibantu ya, terutama YouTube-nya Gurunda Juma tuh, Zulkifli M. Abbas Official ya. Ini kita sambil nunggu Oten lagi guys, mudah-mudahan masih ada Oten. Yuk sambil ke YouTube guys. Jay, monitor nggak Jay? Kalau nggak monitor saya turunin. Tuh, kayaknya nggak monitor si Jay. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi, silahkan naik ke atas. Kita diskusi lagi kayak semalam ya. Diskusi sampai pagi loh, enak loh itu diskusi kemarin tuh. Wah luar biasa, keren itu. Sampai pagi, saya sampai jam 7 itu debat. Aduh, akhirnya apa? Oten sama Oten tempur guys. Oten sama Oten loh tempur. Ini si Master Teologi juga ini katanya mau ngajak debat Gurunda. Tapi sampai detik ini nggak ada minta naik dia. Malah nggak ada di multi di bawah juga. Kasihan dia. Oten nggak ada yang berani naik ya. Ya, Romeo, naik gak ada suara. Naik, kita butuh hiburan guys. Jam segini lagi nih. Ngopi Kang, siap. Rangga Dwi Chandra. Jangan lupa di subscribe ya. Aduh, ini si Rasmi lagi. Halo Rasmi. Halo. Udah habis berapa botol terjual tuak hari ini? Rasmi? Oke, langsung diskusi aja. Jangan suka fitnah, tambah dosamu loh. Jangan suka fitnah tambah dosamu. Saya nggak fitnah kok. Nah ini temanya nih. Ini temanya. Yang aku minum tua berapa botol, kamu fitnah saya itu. Bukan minum tuak. Udah habis berapa botol tuak terjual hari ini? Itu juga fitnah. Aku nggak jual tuak. Terus lu jual apa? Jual rokok. Terus? Kopi. Aku ada buka salon. Kita ada usaha salon. Salon apa? Salon kejelekan? Salon kecantikan Oh. lah khusus. Saya pikir salon kejelekan. Kan bisa aja salon kecantikan dan salon kejelekan gitu kan. Ya udah, ini temanya nih. Dosa apa yang Yesus tebus? Oke, dosa apa yang Yesus tebus itu dosa dari kutuk kitab Taurat. Kutuk akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Udah, gitu aja. Iya, itu aja. Nah, dosa apa yang dilakukan oleh Adam? Oke, sesuai yang tercatat di Kejadian 2. Kejadian 2 di situ ada larangan Allah kepada Adam dan Hawa. Ya, jangan makan buah di tengah-tengah taman Eden. Kan gitu.
Tapi karena digoda oleh iblis, Hawa memakan buah itu dan memberikan kepada suaminya. Ya. Jadi di situ mereka dihukum karena melanggar perintah Allah. Ya, jadi dia itu mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis gitu ya. Iya. Iya. Kenapa dia tidak patuh terhadap Tuhan? Malah mengikuti iblis. Karena bodoh. Lu kurang ajar ya. Adam itu manusia pertama loh. Lu bilang bodoh. Memang Ini nih bahaya nih. Kacau. Udah. Menghujat nih. Parah banget ini. Ini yang di bawah aja lu Rasmi. Ya, Pak JJ. Pak JJ. Halo, selamat pagi Bang. Halo, baru Ya Pak JJ, selamat pagi. Oh tadi tidur. Iya, tapi tas stay terus. Pantesan saya cari-cari nggak ada Pak JJ. Gimana Pak JJ kabarnya hari ini? Sehat Pak JJ? Sehat Bang. Iya. Gimana nih? Udah berapa persen nih Pak JJ ingin memeluk agama Islam nih? Artinya begini, saya mau cari dulu. Nah, mungkin yang benar itu saya langsung benarkan tanpa tahu salahnya ya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau Pak JJ mualaf, artinya Pak JJ harus satu paket dong sama istri. Kalau istri juga sudah tidak repot Bang, dia dari sana. Oh gitu. Jadi artinya kalau Pak JJ mualaf, istri akan ikut masuk Islam juga ya? Ya kan dia dari sana kan. Oh, awalnya dulunya dari sana. Tergoda sama Pak JJ, terus pindah agama gitu ya? Ya. Kasihan. Nah sekarang Pak JJ udah mulai tercerahkan, berbalik berarti ya nanti ya? Ya sudah pernah aku kasih tahu, cuman dari saya pun juga kan belum, bagaimana ya, belum apa ya kalau dibilang orang belum terlalu yakin ya, karena itu yang aku bilang tadi. Iya, gak apa-apa Pak JJ. Pak JJ jangan apa ya? Jangan kayak buah yang matang dipaksa kaditan. Nah, Pak JJ harus mengkaji dulu Islam, mendalami dulu Islam. Kalau misalkan udah emang benar-benar yakin, matangnya itu anggap matang di pohon ya, Pak JJ. Matang di pohon nih. Kalau matang di pohon kan biasanya suka enak tuh ya, kalau buah ya. Ya pas itu pas. Nah, saya pengennya Pak JJ juga seperti itu, jangan sampai belum apa-apa, masih belum tahu tentang Islam, masih belum mendalami. Tapi gini Pak JJ, saya pengennya sebenarnya Pak JJ jangan mendalami Islam dulu. Pengennya saya nih ya, jangan mendalami Islam dulu. Pak JJ dalami aja dulu Kristen, belajar terus Kristen, baca terus Bible. Nah, tapi itu makanya tapi ada tapinya Pak JJ. Sisihkan dulu doktrinnya. Pakai akal sehat. Ya makanya kan tadi aku bilang, karena kan kita memang tidak ada larangan, kita mau agama begini kan tidak ada larangan dari negara kan. Entah, Bang Jibril masih nyala nggak ya? Kemarin kan sempat terputus tuh sama Bang Jibril. Bentar ya. Mandru jangan naik dulu, Mandru jangan ngeganggu ya. Ini Gurunda masih monitor nggak Gurunda? Gurunda masih monitor nggak Gurunda? Kayaknya sehat ya. Saya telepon Jibril. Bentar ya Bang. Kemarin kan sempat terputus tuh sama Bang Jibril ya. Semoga Bang Jibril masih monitor. Bang Jibril, masuk Bang. Tidur ini. Si JJ yang semalam. Bang Juma.
Bang Juma kayaknya tidur ini. Tapi YouTube-nya masih nyala sih. Coba sebentar aja. Oke. Nah, saya pengennya gitu, Bang JJ. Bang JJ perdalam dulu Kristen, belajar dulu sejarah-sejarah Kristen. Kan itu Kristen itu berdasarkan sejarah ya, Pak JJ, bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Setuju nggak? Nah, dari situ saya mau belajar, akan ada tingkatnya orang belajar karena mungkin Nah, iya, langsung betul. tahu. Nah, di sini aja dulu. Ini berdasarkan bukan firman Tuhan, tapi berdasarkan penelitian para para wartawan atau para jurnalis dari Romawi sana, Pak JJ. Sekarang saya tanya ke Pak JJ, satu aja pertanyaan saya. Firman apa yang pernah diterima oleh Yesus? Firman pertama yang diterima oleh Yesus itu apa coba? Maksudnya? Yesus kan ada ayat ini, Pak JJ. Semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Betul nggak? Pernah dengar nggak ada Ya. ayat itu? Ada kan? Ya. Oke. Nah, saya tanya, ayat apa yang pertama yang diterima oleh Yesus? Dari Tuhan begitu. Firman pertama yang diterima oleh Yesus itu apa? Bunyi ayatnya apa? Kalau di Islam kan udah jelas Iqra. Nah, saya tanya ke Pak JJ, ayat pertama yang diterima oleh Yesus apa? Coba dibuka dulu Bible-nya. Ya, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Berunda tidur, Kang? Sepertinya rehat. Siap. Lanjut, Kang. Belum ada sih Bang, saya temukan atau mungkin saya kurang belajar kan bagaimana. Jadi nggak ada ya? Kan Saya belum berani. bukan belum berani kan gini Bang, ada ayat tertulis di dalam Bible. Semua firman yang kau belikan telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman dong? Setuju nggak? Ya. Oke, yang saya tanyakan, firman pertama yang diterima oleh Yesus itu apa? Bunyi ayatnya apa? Belum ada sih saya dapatkan itu atau belum, masih kurang membaca ke bagaimana. Nggak ada Bang itu. Nah ini, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Guru Juma, oleh Bang Juma kepada si master teologi katanya. Dia seorang doktor lulusan Belanda di STT. Bayangin aja, doktor lulusan Belanda di STT, satu pertanyaan ini tidak bisa menjawab. Apalagi maaf, bukan merendahkan, apalagi Bang JJ, seorang master teologi loh, doktor loh. Dia seorang doktor loh, MYM, Mayowari Yanto Mandar namanya. Debat sama Bang Juma. Bang Juma nanya pertanyaan itu, sampai detik ini itu udah 3 tahun ke belakang tuh. 4 tahun lah, 4 tahun ke belakang. Dari 4 tahun ke belakang sampai detik ini, pertanyaan itu nggak ada yang bisa menjawab. Jangankan pendeta, sekelas doktor aja lulusan Belanda, MYM, nggak bisa menjawab. Karena apa? Karena itu ayat bohong. Semua firman yang engkau belikan telah aku sampaikan. Begitu ditanya ayat pertama yang Yesus terima itu apa, nggak bisa menjawab. Yakin nggak ini Bible ini semuanya dari firman Tuhan? Iya, kemungkinan ada ayat-ayat begitu kayak dia menggambarkan begitu, tetapi belum ada, artinya semua orang belum bisa terima itu kepastian begitu.
Maksudnya? Jadi begini, sini saya mau bertanyakan, ini pertanyaan sudah lama sekali simpan-simpan ini. Bisa saya bertanya? Boleh. Menurut Islam itu, keselamatan menurut Islam itu bagaimana? Keselamatan menurut Islam. Islam itu kan artinya aslam. Diambil dari kata aslam yaitu selamat. Ya, selamat. Jadi semua umat Islam itu akan selamat. Dengan catatan satu, tidak menduakan Allah apalagi mentigakan Allah. Tidak menyembah berhala apalagi menyembah patung yang tergantung di kayu salib. Keempat, ketiga, kalau kita merasa berdosa, merasa salah, ya kita bertobat. Kita bertobat. Kita bertobat, nggak perlu kita memerlukan Tuhan harus turun ke dunia untuk jadi pengobat atau untuk jadi penebus dosa kita. Harus mati tergantung di kayu salib, nggak perlu kalau di Islam. Yang penting kita jangan kafir, jangan menduakan Tuhan apalagi mentigakan. Kalau kita ada kesalahan kita bertobat. Disediakan di situ ada sholat taubat. Minta ampun kepada Allah, udah selesai. Kalau di Islam. Naik Bang Jim. Gitu. Manusia, asalkan manusia itu betul-betul bertobat begitu ya. Betul-betul bertobat. Bukan tobat sambal ya. Betul-betul bertobat. Jadi Allah ini Maha Pengampun. Di Islam itu konsep di Islam itu Allah itu bukan menebus dosa. Allah itu bukan menebus dosa, tapi Allah itu mengampuni dosa umatnya. Ingat ya, bukan penebus dosa, tapi mengampuni dosa umatnya. Allah itu kan sang sumber ya kan. Betul. Sang pencipta gitu. Bang Jim, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, Bang Jim, gua ganggu nih. Santai nggak tadi. Gimana? Tapi misi, artinya kita ngomong misi Nabi Muhammad ini di dunia ini apa begitu? Gua rehat dulu, diganti sama Bang Jibril ya. Capek gua dari tadi. Lu ngobrol sama Bang Jibril kayak kemarin ya. Gua rehat dulu. Bang JJ, gimana kabarnya, sehat? Sehat, kita ngobrol ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Gimana Bang kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat Bang. Gimana pertanyaannya? Dokter Mulis Itu tadi saya pikir tadi siang jam 1, tapi nggak jadi kayaknya. Akhir aku komen si Bang siapa dari Ustadz PI itu, yang orang Nias itu, yang berjenggot itu. Gimana Bang? Terakhir itu, tapi dia nggak naik. Aku bilang kalau dia naik aku naik. Nah terus saya pegang HP tidur sampai nggak mati live-nya, masih stay terus sampai sekarang. Masya Allah. Gimana bang? Pertanyaan abang terakhir tadi, fungsinya Nabi? Ya, misinya dia diutus atau diutus di ini apa? Kalau dalam Islam bang, kami mengenal yang wajib kami imani itu ada 25 nabi. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ishak, Ismail, Yakub, Syu'aib, Yusuf, Musa, Harun, Yunus, Ayub, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Misinya satu bang, memperkenalkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dari zaman, kalau abang tahu dari zaman Seth, habis itu Kinaan, habis itu zaman Matulsih dari Lamik, habis itu ke Sam, ke Yafid, itu selalu ada dua agama bang. Agama nabi-nabi dan agama pagan. Agama nabi-nabi ini itu memperkenalkan Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha pencipta, dan dia nggak turun-turun bang. Sementara ada satu lagi ajaran pagan itu Tuhannya selalu turun-turun seperti Zeus, Mitra, Horus, Brahmana. Itu Tuhannya memang turun-turun dan ada berhalanya semua. Sementara kalau abang perhatiin, nabi-nabi nggak pernah ada berhalanya bang. Ya.
Tahu saya ya. Cuma bersandar ke pencipta kan gitu. Itu namanya iman, Bang. Abang paham nggak konsep iman, Bang? Iman itu kalau bagi saya itu iman kepercayaan, keyakinan gitu, yakin. Nah, Gitu, bukan. saya analogiin, Bang. Saya contohin nih, Bang. Saya bilang sama Abang, Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Itu abang percaya atau tahu, Bang? Percaya atau tahu. Nah ini nih. Bagaimana saya? Dikasih pilihan nih. Saya kasih tahu Abang, Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Kalau Abang, itu Abang namanya percaya atau tahu? Begini, bagaimana saya percaya? Bagaimana saya mau percaya kalau saya belum tahu? Nah, tepat sekali. Abis itu saya kasih tanda-tandanya, Bang. Saya tunjukin saya liburan di Amerika, saya tunjukin saya punya helikopter, saya tunjukin rumah saya besar, saya tunjukin mobil saya kasih tanda-tandanya, Bang. Kira-kira Abang percaya atau tahu? Percaya. Percaya karena tanda-tandanya, betul nggak? Ya betul. Nah, abis itu saya bawa Abang ke bank, saya tunjukin rekening saya, Bang, 2 triliun. Di situ Abang percaya atau tahu? Dua-duanya sudah. Percaya Abang udah nggak ada nilainya, Bang. Betul nggak? Ya. Kalau Abang udah lihat, buat apa saya percaya Abang lagi? Udah nggak ada nilainya percaya Abang. Udah nggak ada nilai iman Abang tuh detik Abang lihat rekening saya. Udah nggak ada nilainya, Bang. Iya betul paham. Nah, begitu juga Tuhan, Bang. Tuhan mau memperkenalkan dirinya, dia kasih tanda-tandanya, dia kasih kitab sucinya, dia kasih rasulnya, dikasih ajarannya. Kita mesti percaya, tapi kalau Tuhan turun, Bang, kayak kaum pagan-pagan ini yang ada berhalanya, apa nilai percaya, Bang? Kita bisa lihat apa nilai percaya, Bang? Nilai iman itu apa? Makanya Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu mau kita beriman, Bang, bukan mau dilihat. Abang cari seluruh ajaran Islam, ajaran nabi-nabi. Nggak ada Tuhan minta dilihat, Bang, minta diketahui. Nggak ada. Mintanya kita beriman, percaya. Karena kalau Tuhan turun, Bang, buat apaan kita percaya lagi, Bang? Dan kalau Tuhan turun, Bang, berarti Tuhannya nggak maha adil dong, Bang. Untuk orang buta gimana? Nggak bisa ngeliat Tuhan. Kalau Tuhan bisa ngomong, tiba-tiba yang tuli gimana, Bang? Katanya maha adil. Itu esensinya kepercayaan, Bang. Jadi ajaran nabi-nabi ini, ya Tuhan ya gini deh, Bang. Sekarang kalau kita lihat statistik dunia ya, kekristenan 2,4 miliar. Katolik itu 1,3 miliar, Protestan itu 800 juta. Sementara Muslim itu 2 miliar, Bang. Jadi kekristenan, Katolik sama Protestan digabungin 2,4 miliar, sementara Muslim 2 miliar. Dan menurut statistik tahun 2050 Muslim ini lebih banyak daripada kekristenan, Bang. Kalau otak kita jalan, Bang, Tuhan saya nggak turun aja pengikutnya banyak banget begini, Bang. Karena kami percaya, kami beriman. Cukup dengan Rasulnya. Makanya di Islam, Bang. Tobat itu berakhir begitu nafas terakhir kita, Bang. Karena begitu kita meninggal, udah ada malaikat, nanti kita dibangkitkan, kiamat dan seterusnya. Iman itu udah nggak ada nilainya, Bang. Karena kita udah tahu pasti itu Allah, ini malaikatnya. Jadi sampai nyawa sampai nafas kita terakhir, kita harus pertahankan iman kita terhadap ajaran nabi-nabi ini.
Yang tadi saya sebutkan. Dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, Ilyas, Ilyasa, Musa, Harun, Yunus. Ajarannya satu aja, la ilaha illallah. Jangan menyekutukan Tuhan. Entah dengan berhala, entah dengan makhluknya, entah dengan uang, entah dengan sapi, entah dengan nabinya. Saya kasih analogi satu lagi bang, boleh nggak? Boleh, langsung bang, kita ngobrol enak sih. Aku suka yang begini aman. Saya analogiin gini bang, saya kasih abang rumah, saya kasih abang uang, saya kasih abang atap, saya kasih abang makan, saya kasih abang nafas, saya kasih abang uang, saya kasih semua kebutuhan abang. Tapi abang nggak berterima kasih sama saya. Abang berterima kasihnya sama Gojek yang nganterin makanan. Abang berterima kasihnya sama PLN yang ngasih listrik. Abang terima kasihnya sama provider internet. Abang malah berterima kasihnya sama orang-orang itu bang. Nggak berterima kasih sama yang ngasih. Menurut abang saya sakit hati nggak? Sakit hati lah. Tuhan yang ngasih kita nyawa. Tuhan yang ngasih kita nafas, Tuhan yang ngasih kita hidup, Tuhan yang ngasih semua ini bang. Terus kita berterima kasih sama orang yang nyampein bang. Kira-kira Tuhan marah gak bang? Marah. Makanya kita nggak boleh kita menyekutukan Dia. Kita aja ngasih orang nggak diterima kasihin marah kayak gitu. Disekutukan, kita disekutukan aja marah, apalagi Tuhan. Karena itu, kalaupun abang masih percaya sama Nabi Isa atau Yesus dan bapaknya, kira-kira bapaknya Yesus marah nggak abang nyembah Yesusnya? Nah kalau pertanyaan begini nih yang masih bertentangan dengan iman saya begitu. Dengan apa yang saya tahu dari saya kecil begitu. Nah itu yang tadi saya bilang. Kira-kira Tuhannya Yesus, bapaknya Yesus ini marah nggak? Dia yang menciptakan dunia ini, dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan dia yang ngasih abang nafas, abang berterima kasih sama anaknya, nggak sama dia. Nah itu. Boleh saya bertanya dulu sebelum saya jawab? Silakan. Bukan sebelum saya jawab sih, karena pertanyaan ini kayak berat saya jawab. Arti begini, abang Islam kan, percaya Yesus itu ada, artinya buat juru selamat ada. Nabi Isa betul. Semua nabi itu juru selamat bang. Oke. Nah jadi yang mau bertanyakan sini, yang salah sini siapa, di mana gitu? Yang salahnya, gini bang. Sekarang saya balikin deh, saya jelasin tapi sambil saya balikin. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, itu Nabi Ibrahim ngajarin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Habis itu Nabi Ishak, Ismail, Su'eb, Yusuf, Yunus, Harun, Musa, Daud, Sulaiman ngajarin la ilaha illallah. Oke, di sini saya sudah bisa tangkap. Artinya yang salah di sini berarti penulisan kitabnya atau apa begitu? Yang merubah-rubah kitabnya itu, yang menjual ayat Tuhan itu kan dan sudah fix. menggantikannya. Saya sudah paham sampai situ kan, gitu maksudnya. Semua nabi bang, dari yang saya sebutin tadi, semua nabi, ada nggak yang ngajarin Tuhannya 3 atau 3 in 1, 3 in 1? Ini deh, Nabi gini deh, Nabi Job, abang tau nggak? Nabi Lut. Lot. Yang satu kotanya Sodom dan Gomorrah. Ya. Dia mengajarkan la ilaha illallah dan Tuhannya yang tidak terlihat ini ngajarin lo jangan, kalau cowok jangan sama cowok, cewek jangan sama cewek. Kalian diciptakan itu berpasang-pasangan.
Tiba-tiba nih bang, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun kemudian, tiba-tiba sekarang terulang lagi bang. Ajaran mana yang membolehkan itu bang? Yang mentoleransi ajaran itu siapa? Ajaran Sodom dan Gomora sekarang. Kalau saya bilang LGTV. Sehingga alamat. Tapi LG dibalik aja. Iya, LGTV HD. Sejarah akan terus berulang bang. Sejarah akan terus berulang. History will repeat itself. LGTV HD. Ini ada satu narasi yang kemarin saya ceritain sama abang. Mungkin abang dengerin, tapi saya diajak debat. Tapi saya mau narasikan lagi deh bang. History will repeat itself. Sejarah akan terus berulang. Saya dari kecil, saya baca Al-Quran. Saya selalu berpikir, kenapa sih di Al-Quran diceritain nabi-nabi sebelumnya? Kenapa sih di Al-Quran gak ceritain Nabi Muhammad aja? Saya ngefans banget sama Nabi Muhammad. Kenapa sih di Al-Quran gak diceritain Nabi Muhammad aja? Kenapa sih diceritain nabi-nabi sebelumnya? Begitu gede, begitu besar, begitu kayak sekarang saya, begitu tua, saya baru sadar. Rupanya itu dijadiin pembelajaran bang, nabi-nabi sebelum ini. History will repeat itself, sejarah akan selalu berulang. Contoh umat Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan yang gak kelihatan bang. Lawannya kaum-kaum pagan ini. Nyembah berhala. Nyembah berhala. Nabi Nuh bilang, aku dapat firman, mendapat wahyu, disuruh membuat bahtera. Orang-orang kafir-kafir ini, orang-orang yang gak percaya sama Tuhan yang tidak terlihat ini bang. Mana Tuhanmu? Gak kelihatan. Lihat nih Tuhan saya kelihatan, saya bisa bikin berhalanya. Tuhan saya punya kuasa nyata, turun ke bumi ini. Nabi Nuh tetap aja. Dia beriman, dia percaya dengan firman yang dia terima, dengan wahyunya. Dia tetap buat bahtera. Sampai 40 hari bang, hujan. Ini kapir-kapir tetap gak mau naik. Gak mau naik bahteranya. Nah itu bang, sejarah akan selalu berulang. Abang lihat nih scroll TikTok sekarang. Umat mana yang bilang, mana Tuhanmu? Gak kelihatan, lihat nih Tuhan saya kelihatan. Umat mana tuh bang yang ngomong kayak gitu? Iya. Sementara bapaknya Yesus aja gak kelihatan. Gak ada berhalanya. Gimana bang? Ada yang mau ditanya gak? Saya ngerinya kalau saya banyak bernarasi ntar abang bosen. Coba abang tanya deh soal. Ya itu artinya kan kita dalam agama ini kan kita ajaran-ajaran yang kita ambil. Artinya begini ya, sedangkan mungkin orang yang nggak ada agamanya, ini kan contoh ya, kalau memang asalkan satu aja dia tahu 10 hukum ini, pasti baik sudah hidupnya itu. Merasa begitu. Yang jangan-jangan semua ini ya kan yang bikin rusak banyak orang itu semua. Abang tahu nggak 10 hukum yang abang maksud itu ada semua di Al-Quran? Belum tahu, saya belum tahu. Ini kalau abang bisa rekam, atau ini kayaknya Bang Kian Santang ngerekam. Abang bisa ulang di YouTube kalau saya sebutin terlalu cepat. Pertama itu di Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu nomor 1. Ya. Jangan menyembah Tuhan selain Allah, atau jangan ada Tuhan-Tuhan lain, betul nggak? Jangan patung yang menyerupai. Betul. Habis itu ini la ilaha illallah, jangan ada Tuhan lain.
Kalau soal patung itu ada di Al-Qasas ayat 88. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing Ya. ayat surat begitu. Ya, dan jangan engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Jadi ini untuk bikin kita nggak boleh punya berhala. Habis itu jangan menyebut nama Allah sembarangan. Itu ada di Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu soal jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, betul. Nah, habis itu menghormati kedua orang tua. Ini ada di surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan. Itu untuk hormat sama kedua orang tua dan sekitar, tetangga. Kalau di Abang itu love thy neighbor, itu bahasa Inggrisnya. Habis itu dilarang membunuh sesama manusia, itu ada di surat Al-Furqan ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi kita nggak boleh menyakiti orang manusia lain. Dilarang berzina, Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Kita mendekati aja nggak boleh, Bang. Apalagi melakukan. Habis itu ke-8, dilarang mencuri, itu ada di Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Habis itu yang ke-9, jangan bersaksi bohong. Itu ada di Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapanlah perkataan yang benar. Disuruh jujur gitu. Habis itu ke-10, jangan ngerasa iri dan dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di An-Nisa ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikannya kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Itu larangan untuk iri dan dengki. Jadi hukum kita nggak, saya sebagai Muslim atau Islam sebagai agama itu nggak perlu kitab-kitab lain, Bang. Semua aturan hidup kami udah ada di Al-Quran. Kami nggak perlu ngambil perjanjian lama atau perjanjian baru, habis itu kami tempel di kitab kami, habis itu kami bilang itu perjanjian lama, itu perjanjian lama, ini perjanjian paling baru. Kayak gitu. Makanya saya bilang, kan ini contoh ya, saya ini kasih contoh ya begini. Misalnya saya belum ada sama sekali tahu agama nih, ya kan? Nah, tapi saya sudah tahu siapa yang bikin saya begini, jadi manusia begini saya tahu. Artinya Sang Pencipta kan. Nah, terus saya sudah pegang ini 10 hukum ini, ya kan? Apakah salahkah aku kalau tidak ada memeluk agama? Jadi Abang bingung nih antara 3 agama itu lebih bagus daripada 3 agama ini, lebih bagus gue pegang 10 aturan ini, habis itu gue gak mempunyai agama gitu ya? Iya, itu. Gini, ada 2 analogi yang saya mau sampaikan ke Abang. Kalau Abang berpikir kayak gitu, karena saya selalu ngadepin orang seperti itu juga. Di saat kita percaya sama semua, ini hati-hati Abang dengarnya. Di saat kita percaya sama semua, kita nggak percaya sama semua. Paham gak, Bang? Di saat kita percaya sama semua, kita nggak percaya sama semua. Contoh, si A bilang B pencuri, si B bilang si C pencuri, si C bilang si A pencuri. Terus kita bilang, oh enggak, saya percaya sama semuanya. Berarti saya nggak percaya sama 3-tiganya, betul nggak?
Iya. Betul nggak? Iya. Si A, saya ulang ya. Si A bilang si B pencuri. Si B bilang si A pencuri. Si C bilang si B pencuri. Terus kita, abang datang, oh saya percaya tiga-tiganya. Berarti abang nggak percaya tiga-tiganya. Itu satu. Kedua, kan kita hidup ini kan cobaan bang, yang kita lagi jalanin. Nanti Ya, begitu betul. selesai hidup ini, begitu hidup ini selesai, kita mau lulus dong, kita mau dapat surga dong, kita mau dapat reward dong, betul nggak? Iya. Gimana abang cara masuk Islam, cara masuk surga Islam tanpa mengimani Rasulnya? Itu sama seperti saya mau masuk surga Kristen, tapi saya nggak percaya Yesus Tuhan. Betul nggak? Iya. Itu sama aja saya mau ke UI, saya bilang, oh saya udah belajar soal kimia, kasih saya ijazah. Nggak bisa mas, saya mesti sekolah. Saya mesti ikutin ajarannya. Saya mesti datang tiap hari. Saya mesti absen, mesti ketemu dosennya. Boleh nggak bang kita ke UI bilang, saya udah belajar matematika, tes saya, nanti tinggal dikasih ijazah. Boleh nggak? Bang Jim, ini gambarnya masih ada nggak sih? Gambarnya kok bisa hitam? Masih ada ya Ada, gambarnya? Oh ada. Ada. Ini kayaknya gue. Ya lanjut. Abang berharap nanti begitu ujung dunia ini selesai, ya kalau saya pegang 10 ini yang penting agama apapun saya nggak bisa gitu dong. Kamu daftarnya di sekolah mana? Abang mau percaya yang pagan-pagan ini, yang penyembah makhluk, penyembah berhala, atau ikutin ajaran nabi-nabi? Tanya kami bang, tanya bang. Oke. Yang di mana tadi 10 hukum tadi ya? Hah. Dibilang tadi ada ini kayak bersaksi dusta ini kan? Bagaimana tanggapan di Islam ini yang boleh berbohong kan sama aja itu kan? Oh, maksud abang ada satu hadis. Nih saya lurusin ya. Ada satu hadis menceritakan kalau Nabi Muhammad bilang boleh berbohong dalam 3 hal. Ya. Ini sorry ya, terlalu aku tanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 1. Jadi ada 3 bang, Rasulullah bilang. Jadi kita boleh diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. 1, dalam peperangan bang. Jadi contoh nih bang, kita lagi perang sama Malaysia. Saya ditangkap nih, atau abang ditangkap sama Malaysia. Terus orang Malaysia nanya, mana rumah keluarga kamu? Atau mana presiden kamu? Abang kira-kira ngaku apa enggak? Berat juga sih. Islam. Artinya berarti Islam, Bang. dia macam solusi begitu ya. Islam mengajarkan untuk kalau dalam keadaan kayak gitu, kalau kamu ngaku, nanti 1000 saudara kamu mati, istri kamu mati, anak kamu mati. Islam meringankan beban itu untuk abang. Artinya diambil solusi terbaik begitu ya. Bohong. Iya. Tapi di Al-Quran dibilang ya bang ya. Tapi abang ini soal bohong ini berat nih. Di Al-Quran disebutkan kalau kita mesti jujur walaupun itu menyakiti diri kita bang. Jadi yang diperbolehkan ini eksepsional banget, pengecualian sekali bang. Iya. Itu nomor 1. Abis itu nomor 2. Antara suami dan istri untuk menentramkan atau membahagiakan pasangan kita. Contoh, abang ada bini nih,
Kamu punya bini kan? Ya. Tiba-tiba dia beli baju bang agak kesempitan. Tapi baju tidur nggak akan dibawa keluar juga. Begitu dia pakai bang, kayak lemper bang. Terus dia nanya, Mas, aku kelihatan gemuk nggak di badan ini? Abang jawab, kalau saya bang, istri saya kayak gitu, oh cantik cinta, wallah. Artinya jamin perasaannya gitu ya. Hah? Nggak mungkin kan kita mau jujur, dibilang, sayang kayak lemper badan lo. Mungkin nggak? Iya. Nyakitin hati dia nggak? Iya betul. Jadi Islam ini bang meringankan yang kayak gitu tuh udah, ini untuk istri lo membahagiakan istri lo, nggak ada masalah. Kalau dalam bahasa Indonesianya white lie, dalam bahasa Inggrisnya bohong putih. Itu nomor 2 bang, itu perkara nomor 2. Perkara nomor 3 itu untuk mendamaikan perselisihan. Mendamaikan perselisihan, contohnya nih bang, istri saya sama emak saya lagi berantem. Emak saya datang bilang, itu Jip, bini lo tuh ini banget sih, mulutnya monyong banget, kalau tajam banget kalau nyeritain ini. Istri saya dengar dari belakang bang. Begitu emak saya jalan, bini saya datang. Apa tadi mama kamu bilang? Saya bilang enggak, tadi Umi marah tuh karena aku pulang telat ini itu. Iya. Paham. Biar mereka tuh biasanya mendamaikan perselisihan, abang paham nggak? Iya. Jadi Islam itu bang meringankan, jangan sampai karena saya mau jujur, emak bini saya ribut. Tambah rusak ya kan. Sering juga sih kayak gitu bang. Islam ini meringankan bang. Meringankan beban-beban seperti itu. Tapi nggak boleh juga bang, yang apa namanya, kalau saya punya bini, habis itu saya punya pacar, untuk ngelindungin hati istri saya sembunyiin pacar saya, nggak begitu konsepnya. Iya. Nggak boleh itu. Clear ya bang ya, jadi soal apa namanya, diperbolehkan 3 hal itu clear ya. Oke. Sekarang begini bang, kalau di yang saya yakini sekarang yang Kristen ini kan sudah tahu ya cara-cara bagaimana, walaupun saya belum sampai ke sana ya, mudah-mudahan umur panjang lah. Artinya kematian ini itu artinya roh kita itu kemana, maksudnya dihakimi. Waduh, ini internet gua apa nih? Gimana bang? Kayaknya internet saya apa internet abang nih? Cek 1. Aman gak nih? Bang Jibril aman kok. Aman ini. Dia kayaknya yang... Enggak, Bang JJ. Pak JJ. Iya, cek masuk. Oh ya, iya. keputus tadi bang. Keputus tadi pertanyaannya. Gimana bang? Maaf, diulang. Artinya kehidupan kita, misalnya kita hidup langsung mati begitu, ada berapa hari, berapa lama roh kita itu sampai ke Sang Bapa. Oke. Kalau dalam Islam, kalau dalam Islam bang, ini semua ada dalilnya. Saya bisa sebutkan dalilnya. Kalau alam ruh sebelum kita hidup itu ada di Al-Araf ayat 172. Kalau sebelum kita hidup itu ruh kita itu dihembuskan. Habis itu di dunia seperti apa, habis itu kematian ada di mana, itu ada di Al-Tirmidzi 1071. Habis itu kebangkitan itu ada di Al-Zumar ayat 36, surat 39 ayat 69 ke 70. Habis itu Al-Kahfi surat 18 ayat 49 dan seterusnya. Tapi saya ceritain simpel aja bang ya. Karena itu mendalam, itu bisa berjam-jam kita ngobrolin soal itu. Tapi gini, begitu kita meninggal bang,
begitu kita meninggal, ruh kita ini ditarik ke alam barzah. Alam barzah ini secara definisi, barzah itu pemisah, Bang. Barzah, kata barzah itu artinya alam pemisah. Barzah secara definisi itu pemisah, kata barzah itu pemisah. Jadi kita di alam pemisah antara hidup dan setelah hidup. Ruhnya ya. Ya, betul. Nah, kita disuruh tunggu di situ sampai kiamat, Bang. Dan kita di situ di alam barzah itu kita nunggu. Tapi penantian kita di situ nggak akan ribuan tahun. Kita akan merasa sebentar aja. Karena waktu itu relatif. Untuk ruh, waktu itu cepat. Tapi untuk kita, kan waktu itu kan karena kedagingan kita kan. Karena waktu kita kan, karena kita di bumi ini kan. Bumi berputar, bulan berputar, matahari berputar, dan seterusnya. Nah, setelah alam barzah ini, Bang, kita dikumpulkan di situ. Di situ ada semua ruh, Bang. Dari zaman Toh Adam sampai nanti kiamat. Setelah itu, bersamaan nanti ditiuplah trompet sangkakala. Disitulah kiamat. Itu semua makhluk, Bang. Nah, semua makhluk itu nanti akan binasa. Semua makhluk itu akan binasa. Semua, Bang. Gak ada pengecualian. Semua. Sampai malaikat-malaikat pun dihancurkan. Semua. Habis itu semua dibangkitkan. Itu ada di Al-Kahf ayat 49 ke 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pakai ayat Al-Quran aja ya. Ini ada di Az-Zumar ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Yang di langit ini termasuk Yesus ya. Kan Nabi Isa kan di langit. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Dan terang benderanglah bumi, padang mahsyar. Habis itu kita, Bang, dikasih buku. Dikasih catatan, Bang. Semua kita ini, saya, Bang Zuma, Bang JJ, Bang Arif, Bang Dias, semua dikasih buku, Bang. Bukunya ini catatan kita hidup, Bang. Iya, iya. Kita udah pernah ngapain aja. Allah pernah ngasih rejeki, ngasih anak, ngasih kerjaan, ngasih uang, semua itu ada catatannya. Jadi di Islam, Bang, makanya kita ada yang namanya hablum minannas wa hablum minallah. Hubungan antara kita sesama manusia dan hubungan kita sama Tuhan. Jadi di buku itu, Bang, itu nanti ada tuh semua tuh, Bang. Saya utang masih ini, saya utang masih itu. Sebelum saya dihisap sama Allah, sebelum saya ketemu sama pencipta saya harus selesaikan urusan saya sesama manusia dulu, Bang. Hablum minannasnya. Penghakimannya sih, ya. Oh enggak, ini belum penghakiman, ini belum dihisap, Bang. Ini hablum minannas. Ini hubungan sesama manusia dulu, Bang. Oh, iya, iya. Makanya itu yang tadi saya bilang, dalam Islam ada yang namanya hablum minannas wa hablum minallah. Jadi hubungan sesama manusia dulu, baru sama Tuhannya nanti. Jadi saya ada utang sama si A, saya ada utang sama si B, si C utang sama saya. Itu kita ngumpul dulu, Bang. Selesaikan di situ. Iya. Contoh, Abang ada utang sama saya mesti ikhlaskan di situ, Bang. Kalau saya nggak ikhlaskan atau apa, ya udah saya ambil pahala Abang. Atau Abang ambil dosa saya. Selesaikan dulu sesama manusia ini, Bang. Makanya umat-umat muslim nih, Bang. Kalau Abang tahu, kita kalau lebaran, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mulai dari nol lagi ya. Ingat gak? Abang tahu gak? Iya, betul, tahu. Jadi pas kita puasa itu kan perintah Tuhan.
begitu kita udah melaksanakan perintah Tuhan, begitu kita udah mensucikan diri terhadap badan-badan itu racun-racun, maka kita puasa. Begitu Idul Fitri, begitu udah selesai, baru kita sama manusia. Mohon maaf lahir batin. Hatta saya lagi berantem sama teman saya. Mohon maaf lahir dan batin. Gue nggak mau nyari lo nanti di alam barzah sana, di padang mahsyar sana. Kadang abang bayangin bang, padang mahsyar itu semua makhluk bang, dari semua manusia bang, dari zaman Adam sampai zaman kiamat nanti, berapa banyak bang? Habis itu saya disuruh nyari Bang JJ, utang saya 1 juta, kan lucu. Setengah mati saya nyari Bang JJ. Makanya lebih bagus kita selesaikan di sini. Makanya kalau abang tahu ada umat Muslim, kalau umat Muslim meninggal, keluarganya selalu nanya, tolong ya kalau ada utang kabarin. Tahu nggak bang? Biar keluarganya yang bayar, biar keluarganya yang ganti. Oh iya. Jadi nggak panjang urusannya ke padang mahsyar nanti. Itu makanya kalau abang perhatiin umat Muslim selalu kayak gitu. Udah dari padang mahsyar itu bang, setelah buku kita udah clear nih, sesama manusia, hablum minanas kita udah clear bang. Baru kita dihisap, baru kita dihadapkan sama Allah, baru kita diadili bang, baru kita ditanya, baru kita Jip, kamu dikasih rezeki, apa yang kamu lakukan dengan rezeki kamu? Jip, kamu dikasih anak, kamu dititipkan anak. Apa yang kamu lakukan dengan anak kamu? Jip, kamu punya istri. Apakah apa yang kamu lakukan dengan istri kamu? Apakah kamu menyiksanya? Apakah kamu melakukan yang dengan baik? Semua bang, sebiji zarah nanti kita mesti pertanggungjawabkan. Jip, nih sekarang contoh, Bang JJ, kamu dikasih akal, dikasih ilmu, ketemu orang-orang yang paham ilmu, paham agama. Apa yang kamu lakukan? Mungkin gak abang jawab, ya saya nyembah makhluk. Ya saya ngikutin si ini, ya saya nggak ngikutin si itu. Tuhan akan bilang, ya udah kamu sama si itu masuk semua. Kamu kan sama-sama dikasih akal. Nah, terus bagaimana konsepnya dengan dosa istri, orang tua, ke apa kita yang tanggung gitu, bagaimana itu? Oh enggak. Nah itu konsepsi yang kadang-kadang terlalu dilebih-lebihkan ya. Jadi dosa istri kita yang tanggung. Enggak, itu nggak pernah ada, itu nggak ada dalilnya sama sekali bang. Tapi seperti ini bang, kalau seorang perempuan itu sebelum dihisap, contoh gimana ya? Contoh istri abang deh. Sebelum istri abang dihisap, sebelum istri abang dicek nilainya, contoh nama abang JJ, nama istri abang CC. Ya. Ditanya, CC, kamu kenapa nggak sholat? CC bisa bilang, oh bapak saya nggak ngajarin. Habis itu ditanya, oke, bapak kamu nggak ngajarin, suami kamu ngajarin nggak? Oh enggak, diajarin juga. Oke. Bang Jin, ini room aman gak sih? Ini room aman gak sih? Aman, di sini aman. Coba penonton, ini room aman gak? Soalnya di saya hampir rungkat barusan. Tadi goyang sedikit. Oh, pasukan Romawi pada datang kayaknya. Jadi tab layar aja teman-teman, tab layar, posting ulang, di share. Jangan lupa lock olehnya digas dulu, lock olehnya biar kelihatan normal ya sama TikToknya. Siap. Lanjut Bang Jin. Siap. Jadi kalau saya sambung bang, CC tadi, begitu ditanya, kamu sholat diajarin sama bapak nggak? Oh nggak, saya nggak diajarin. Suami kamu ngajarin nggak? Oh nggak, suami saya nggak ngajarin. Anak kamu ngajarin nggak? Nggak diajarin. Lepas dia dari hisap ya bang.
Karena itu tanggung jawab laki-laki. Makanya di Islam, laki-laki itu harus jadi pemimpin, Bang. Nggak bisa jadi yang cewek-cewek yang lenje-lenje, yang feminis itu nggak bisa, Bang. Nggak boleh. Laki-laki itu mesti jadi imam rumah, Bang. Iya, iya. Mesti jadi pemimpin. Tapi itu tadi yang kalau abang tanya, itu saya nggak bisa kayak gitu, Bang. Kalau saya punya istri, habis itu saya ajarin dia sholat, saya kasih tahu baca Al-Quran, saya kasih tahu ini, dia nggak mau gimana, Bang? Masa saya dimasukin neraka gara-gara dia? Di mana Tuhan yang Maha Adil? Betul nggak, Bang? Iya, iya, betul, betul. Udah, begitu kita dihisap itu, Bang. Ini ada satu narasi yang saya kurang sering bawain. Nanti begitu kita dihisap itu, nanti tiba-tiba ada satu amalan, Bang. Ada satu amalan yang kita nggak tahu ini amalan saya kok banyak banget dari mana ini. Kok banyak banget. Saya nggak tahu ini amalan apa ini. Itu rupanya sakit kita, Bang. Rupanya doa kita yang nggak terjawab. Jadi kan ditunjukin nih, Bang, amalan-amalan kita. Tiba-tiba ada satu amalan yang gede banget, Bang. Habis itu kita bertanya, ini amalan dari mana? Kok kayaknya saya nggak punya di amalan sebesar ini. Dan dinarasikan oleh Rasulullah, diceritakan bahwa itu sebenarnya doa yang ditangguhkan oleh Allah, Bang. Jadi selama ini rupanya saya bilang, ya Allah saya minta uang, ya Allah rumah saya ini, ya Allah minta makan, ya Allah pengen kesini, ya Allah pengen. Rupanya Allah tunda, Bang, untuk menyelamatkan saya nanti di sana. Sampai kita berpikir, ya Allah lebih bagus selama gue hidup, lebih bagus jangan deh kabulin doa gue. Biar amalannya di sini, biar ini yang akan nyelamatin gue nanti. Segitu sayangnya Allah sama kita, Bang. Segitu cintanya dia sama kita. Makanya disebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segitu sayangnya dia sama kita. Jadi untuk umat muslim yang di bawah ya, kalau kalian berdoa, terus doa, terus doa, terus doa, terus doa. Terus doa. Walaupun nggak dijabah langsung, terus berdoa, terus berdoa. Kita nggak tahu, mungkin nanti di akhir zaman nanti itu yang menyelamatkan kita. Karena kita minta sama siapa lagi, sama makhluk lain. Nggak mungkin kan, sama pencipta kita doakan. Oke, sambung lagi setelah itu, ya di situ, Bang. Disitulah kita dimana kasih jalan ke Firdaus atau ke neraka. Tapi untuk muslim, Bang, untuk seperti saya, contoh ya. Contoh saya muslim, saya beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, nabinya, Nabi Muhammad SAW. Tapi dosa saya banyak, Bang. Dosa saya lebih banyak daripada amalan saya. Itu namanya konsekuensi. Saya harus membersihkan, saya harus menerima hukumannya. Baru nanti saya dikembalikan ke Firdaus. Jadi mau sebanyak apapun dosa saya, kecuali menyekutukan dia, menyekutukan Tuhan saya akan masuk surga, Bang. Ini untuk muslim ya, untuk muslim ya. Jack sambil bertanya biar kagak jenuh. Enggak, ini kan saya, Bang JJ nanyanya jawabannya penjelasan. Jadi saya maaf. Iya. Makanya saya menjelaskan tadi. Gimana Bang JJ? Gimana?
Ya itu bang, untuk sementara ini kan ya namanya kita mungkin boleh dibilang sudah tertanam ya begitu dari kecil apa kan. Makanya saya kasih tahu terus tadi sama host. Ku bilang saya ndak mungkin langsung mau benarkan kalau saya tidak tahu salahnya gitu. Betul. Begitu. Saya ndak mau salahkan kalau saya ndak tahu benarnya. Saya salahnya di mana? Betul. Enggak ya, kita juga nggak bisa, karena pasti abang udah bertahun-tahun kan, dogmanya pasti udah mendarah dagingan. Tapi gini bang, pola pikirnya, kalau kita punya anak bayi bang, kalau kita punya anak, tuh kucing saya tuh berantakin makanan di luar. Kalau kita punya anak kecil bang, umur 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, kita kasih buku Harry Potter atau Doraemon bang. Habis itu kita bilang, iman ini nih. Kira-kira tuh anak beriman dulu apa pakai akal dulu bang? Bagaimana ya? Dia pasti beriman dulu, Saya ajarin. karena akalnya nggak ada. Betul nggak? Iya. Dia pasti beriman, Doraemon itu ada di Jepang, pokoknya imanin dulu. Tapi nanti begitu dia umur 17, 18, 19, 20, begitu akalnya udah mulai jalan bang, begitu dia udah menghadapi dunia, baru dia pakai akalnya. Bener gak sih ada Doraemon? Bener gak sih ini Nobita nilainya 0 mulu gak lulus-lulus? Bener gak sih? Baru dia mencari kebenaran. Jadi waktu kecil, abang wajar dari kecil sampai sekarang wajar abang pakai iman. Imanin dulu. Tapi sekarang kita kan udah berakal. Kita udah tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang buruk. Kita mesti akal dulu baru iman. Betul gak bang? Kan kita bukan bocah lagi. Ya terus terang aja baru sekarang saya tahu. Artinya saya sering nonton sampai sudah gali sampai akar-akar bahasanya, ya kan? Ini asal usulnya bahasanya, bahasa ada terjemahan kah? Bagaimana dari bahasa apa? Jadi di situ kan saya mulai paham. Artinya ya mulai dari situlah saya mulai bikin perbandingan gitu. Dan itu pun biarpun ada orang di bawah yang nonton seiman dengan saya, itu pun saya sudah pernah kasih tahu sama istri saya kan, karena kan kalau buat dia sih sebenarnya kalau aku pikir enggak susah karena dia dari situ 28 tahun. Ya itu yang tadi saya bilang, kalau kita imani aja nggak kita cari kebenarannya. Ya sama apa bedanya kita sama bocah bang? Nih sekarang kalau anak kita kasih Harry Potter, lo imanin Harry Potternya ada 7 kitab, lo pelajarin nih. Sampai SMA dia bilang Harry Potter itu nabi dia bang. Dengan segala imannya, dengan segala hati, sepenuh hati dia membela Harry Potter pasti. Makanya saya bilang kenapa kok ada room kayak gini? Untuk orang yang mencari kebenaran. Ya, room begini artinya jadi pertimbangan kalau buat orang yang menelan betul-betul loh ya. Kalau cuma sekedar lihat kan paling sekedar oh mereka ribut aja agama ini apa begini-begini. Kalau buat sama kayak aku, kayak kita mau cerna, mau telan betul-betul, nah ini jadi pertimbangan. Iya. Tapi kita bisa lihat lah room-room mana yang niatnya cuma untuk menista, menghina, ngeledek-ledek, sama room-room yang enak ngobrolnya, kita bertukar pikiran, perspektifnya gimana, pandangan dia bagaimana, ilmunya kita kasih tahu. Karena jujur bang, di Islam ini, abang tahu nggak apa yang sekarang saya lakukan? Ini yang sekarang kita ngobrol nih. Abang tahu nggak yang sekarang saya lakukan ini? Saya bukan marmot masjid.
Yang nanti begitu abang masuk Islam, abang saya daftarin, habis itu saya dapat perpuluhan. Bukan kayak gitu bang. Di Islam bang, ada hukumnya. Kalau ilmu yang saya punya, itu saya bawa mati bang, ilmu itu akan membelenggu saya. Allah akan marah. Jibril, kamu dikasih ilmu, dikasih waktu untuk baca buku, dikasih ini, dikasih itu, tapi kamu sia-siakan, kamu gak bagikan ilmu itu. Saya akan dihukum karena itu bang. Karena itu sekarang saya di sini menceritakan, ngasih tahu untuk lepas kewajiban saya bang. Paham gak bang? Jadi jadi udah saya melakukan kewajiban saya nih. Saya nggak bisa maksa bang udah masuk Islam, nggak bisa, nggak boleh. Tapi nanti saya udah melakukan kewajiban saya, jadi nanti di depan Allah, Bang JJ nggak bisa bilang itu si Jibril nggak ngasih tahu gue soal Allah, nggak ngasih tahu gue soal Nabi Muhammad. Saya bisa bilang, oh enggak, waktu itu saya udah ngasih tahu, saya udah melakukan kewajiban saya. Terserah Mbak JJ nih, Bang JJ mau terima atau enggak, itu urusan abang. Jadi saya melakukan kewajiban saya, paham gak bang? Dan insya Allah, ya ilmu yang saya kasih tahu, ya abang sebarkan juga. Atau ada 1.400 orang di sini ngasih tahu ke kerabatnya soal apa yang mereka terima di sini. Karena yang salah pasti saya, pasti saya kalau yang salah. Tapi kalau benar itu dari Allah, bukan dari saya. Bukan karena saya duluan baca bukunya saya lebih pintar, paham gak bang? Jangan karena saya baca bukunya duluan, habis itu saya belagak pinter. La haula wala quwata illa billah. Sombong amat gara-gara baca buku duluan aja, habis itu orang juga baca bisa. Kita dari tanah balik ke tanah bang, ngapain sih melangit? Betul nggak bang? Tapi tenang Bang Jib, 1,5 ini saksinya Bang Jib menyampaikan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ke Bang Mr. JJ ini. Masya Allah, subhanallah. Makanya. Tadi udah tidur gue, tapi ya udah bagus, nunggu subuh. Ya gua paksa, gua telepon suruh bangun. Daripada nggak jadi mualaf nih si Bang Jib. Enggak lah, dia abang terserah mau mualaf di sini kayak mau besok ke masjid kayak mau hari Jumat besok ke masjid kayak terserah. Yang penting saya udah melakukan kewajiban saya, menolong sesama manusia saudara saya, udah itu aja. Gimana bang? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau di? Kalau buat saya sih, saya kira cukup sih. Cuman itu aja yang tadi. Abang ulangi lagi pertanyaan yang tadi pertama. Di Islam itu cara menghapus dosa itu seperti apa? Nah ya sama, ya. Kalau yang saya yakini sekarang kan ya sudah terhapus. Itu menurut Islam bagaimana? Kalau dalam Islam bang, kami mengenal yang namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu maksudnya, contoh, saya melakukan dosa, saya berbohong, saya minta maaf. Makanya tadi ada kaitannya dengan hablum minannas wa hablum minallah. Hubungan antara sesama manusia dan hubungan saya sama Allah. Contoh bang, saya berbohong sama abang. Saya nggak boleh percaya tiba-tiba, oh si ini minta maaf, abis itu udah dosa saya ditebus. Buset, enak banget. Abang sakit hati abang siapa yang bayar bang? Kerugian abang siapa yang bayar? Tuhan saya maha adil bang. Jadi kalau saya berdosa sama abang, saya berbohong sama abang, hablum minannas wa hablum minallah, saya mesti minta maaf dulu sama abang. Abis itu saya minta maaf sama Allah, udah melakukan itu. Dan saya nggak akan mau mengulanginya lagi. Itu konsep dalam Islam untuk menghapuskan dosa bang. Karena Tuhan saya maha adil. Saya sekarang kembali ke pribadi saya. Apakah
ibadah saya diterima. Sedangkan kan begini ceritanya kan, awalnya kan istri saya dari sini, dari situ kan, dari Islam. Saya tarik ke saya. Nah, kalau kita kembali itu bagaimana? Jadi istri abang murtad, abis itu masuk Islam lagi? Ya,